Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوان الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. واعلموا إن للمتقين مفازا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah semata yang telah melimpahkan karunia nikmat demikian banyak kepada kita, nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan kita bersyukur kepada Allah. Kita semua masih diberi kesehatan dan juga diberi kemampuan untuk tetap teguh dengan rasa gembira melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Harapannya semoga kita semua puasa yang telah kita lakukan dan ibadah-ibadah lainnya, qiyamul lail, tadarrusul Quran, sedekah kita, dan amal-amal soleh yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam mukadimah saya telah bacakan beberapa ayat di mana Allah telah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu semua dengan benar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu semua mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu semua dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan memang sebenarnya lah Allah telah memberikan penjelasan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah dirimu dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya bekal yang paling baik dalam kehidupan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para bapak, ibu dan anakku yang saya cintai, puasa Ramadan yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan itu oleh Allah digariskan tujuan atau goalnya, target goalnya, tujuan akhirnya adalah dengan puasa itu kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian takwa dalam baik di dalam tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muyassarah, itu dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang di dalam kehidupannya itu selalu senantiasa taat kepada Allah dan tidak berbuat maksiat. Orang yang bertakwa kepada Allah itu selalu ingat kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan tidak bersikap kufur. Jadi ada 3 sifat pokok orang yang beriman, sekaligus lawannya. Yang pertama adalah orang yang bertakwa senantiasa taat, patuh kepada Allah dan tidak berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah selalu ingat dalam kehidupannya, dalam seluruh kegiatannya, aktivitas kehidupannya sehari-hari, selalu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Artinya selalu ingat kepada Allah. Ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak berbuat kufur. Jadi orang yang beriman itu atau orang yang bertakwa selalu merasakan bahwa seluruh segi dalam kehidupannya itu tidak lain adalah merupakan pancaran dari rahmat. Oleh karena itulah, karena kita merasa bahwa tarikan nafas yang kita lakukan, denyut nadi darah kita itu adalah karunia dari Allah, maka sudah sepatutnya dan seharusnya lah sebagai manusia yang baik, orang yang takut kepada Allah, itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu yang saya hormati,
Oleh karena itulah dengan 3 prinsip ya, takwa yang harus kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah 3 hal yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Kata Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu kebahagiaan, kegembiraan, kemenangan baik dalam kehidupannya di dunia maupun dalam kehidupannya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi perlu kita sadari betul gitu kan, dalam kehidupan kita, dan memang ini sudah menjadi kehendak Allah, jadi kehendak Allah bahwa dalam proses penciptaan manusia, yakni Adam, ya, ayahanda atau kakeknya Adam dan neneknya Hawa ini, itu sudah ada persoalan yang muncul, yakni dengan adanya iblis yang ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghormat Adam itu, dia tidak mau. Karena tidak mau, aba wastakbara, dia menolak dengan sikap angkuh karena merasa dirinya diciptakan dari api dan merasa dengan diciptakannya dari api itu lebih mulia dari manusia yang diciptakan dari saripati tanah, maka dia abai, aba wastakbara. Nah, oleh karena itulah kemudian setan itu ditetapkan oleh Allah menjadi makhluk yang sesat. Ya. Oleh karena itu kita selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang terajam. Ada di dalam surat Al-A'raf yang mungkin akan saya sampaikan pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Ketika Allah menetapkan setan itu sebagai makhluk yang tersesat, yang disesatkan atau yang tersesat karena dia abai terhadap perintah Allah, ya. Kemudian setan ini memiliki tuntutan kepada Allah. Yang pertama, dijadikan makhluk yang menunggu, artinya diberi kesempatan oleh Allah sepanjang hidup untuk menyesatkan manusia, dan Allah mengkabulkannya. Innaka laminal muntazirin, engkau akan kami kabulkan menjadi makhluk yang sepanjang hidup menggoda manusia, sehingga Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia setan itu bagimu musuh yang nyata. Ini pertama. Kemudian yang kedua, setan itu mengatakan fa bima aghwaytani. Para ulama mufassirin, ba ini diartikan baul qasam, sumpah. Gampangnya itulah. Qala, setan itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, gandeng panjenengan
Saya demi Allah, ya demi Allah. Ya, itu luar biasa. Karena ketika setan menggoda Adam dan Hawa saja itu menggunakan sumpah. Demi Allah hai Adam, gitu ya. Sehingga Adam percaya kepada setan karena setan bersumpah demi Allah di dalam proses menggoda. Ini pun seperti itu. Dia mengatakan, ya Allah, gandeng panjenengan menika pendadosaken kula menika sesat. Maka demi Allah, ya, dia katakan demi Allah, kan gitu ya. La'aqudanna siratal mustaqim. Akan aku, kata setan, sungguh-sungguh akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, coba. Jadi memang tugas pekerjaan setan itu adalah bagaimana menggoda dan menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Dan target akhirnya adalah bagaimana supaya manusia itu banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh setan itu, tsumma la'atiyannahum min baini khalfihim. Kata setan, strategi saya ya Allah, akan aku datangi mereka, anak Adam, anak cucu Adam, dari arah depan, tapi juga dari arah belakang, dan juga akan aku datangi dari arah sisi kanan, juga akan aku datangi dari sisi kiri. Hanya setan tidak akan berani mengatakan akan aku datangi manusia dari arah atas, karena atas ini adalah hak prerogatif Allah. Dia tidak berani, dia tahu karena hubungan Allah dan hambanya itu di atas ke bawah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan dari arah kanan, dari arah depan adalah dijadikan ragu, ya, terhadap akhirat. Jadi orang-orang Islam itu dijadikan ragu terhadap kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Nyun sewu. Nah, sekarang ini realitasnya nggih kados mekaten, nggih. Gandeng awake dhewe menika sak menika sibuk golek donya. Kemudian kita dihadapkan dengan berbagai pemikiran dan yang lainnya. Itu sekarang sudah mulai ada orang-orang yang secara terang-terangan mengatakan akhirat kuwi khayalan. Dibukti nih. Gitu kan. Kan enggak ada orang berani mengatakan begitu. Akhirat kan dibukti nih. Itu sajane gampang ya. Nek pengin bukti akhirat ya mati wae dhisik gitu kan. Nek mati kan tahu kehidupan akhirat. Atau mungkin bukan keyakinannya, tapi perilaku hidupnya. Perilaku hidupnya, kebiasaan sehari-harinya kuwi menunjukkan bahwa dia itu sama sekali tidak yakin terhadap keberadaan akhirat. Nah, iki akeh. Ya. Orang Islam takoni, "Kowe percaya karo akhirat ora?" Mesti jawabane, "Aku percaya, yakin, temenan kok yakin." Tapi nek didelok perilaku kehidupan sedina-dinane ora menunjukkan bahwa wong mau yakin karo akhirat. Tidak yakin terhadap akhirat. Jajal uman karo iman milih ndi?
Mas, Pak, saiki iman karo uman milih ndi? Sebab kata pepatah orang guyonan itu, nek iman itulah lauman. Man amana lauman. Sapa sing iman ora uman. Tapi man yanalu umana la imana. Jadi wong sing pokoke urip iki uman, pokoke rejeh, sing penting kuwi fulus dalam kehidupan, itu kan mengorbankan imannya biasanya. Nah, ketika orang melakukan kehidupan yang seperti itu, artinya dia lupa bahwa kelak dalam kehidupan di akhirat, apapun yang kita lakukan itu akan dimintai tanggung jawab. Fama man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kan gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini tidak menjadi perhitungan kita. Nah, ini dari arah depan. Ya kan? Ya pokoknya piye carane men menungso kuwi kelawan karo akhirat. Karena dengan lupa dengan akhirat itu, maka manusia tidak merasa bahwa nanti apapun yang dia lakukan akan dimintai tanggung jawab. Jadi sak geleme dhewe. Ya kan, ini itu yang dikatakan takunu, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, nasullah fa'ansahum. Jadi orang kalau sudah lupa akhirat, lupa Allah, itu Allah akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri sageleme dhewe. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dari arah belakang. Yang dimaksudkan dari arah belakang adalah kehidupan dunia. Mula semboyane atau pepatah yang biasa kita dengar, wong ki nek ndelok duit motone ijo. Wah, kan kaya ngono ya. Mafi fulus mampus. Ya, mafi fulus mampus. Ya kan. Nah, ini godaan yang sangat berat. Tadi uman atau iman. Maka mongso saiki iki luar biasa. Panjenengan jadi pejabat mamane. Jadi anggota legislatif. Jadi eksekutif. Tapi godaannya luar biasa. Salah satunya adalah godaan materi. Yang itu kadang-kadang ketika kalau sudah menjabat ya kelalen kabeh wis. Wal kedual, guling bantal diuntal. Ora urusan pokoknya. Urusan akhirat, urusan dosa, urusan mengko. Itu karena manusia tergoda oleh kehidupan dunia. Diiming-imingi gitu kan. Jadi setan menjadikan kehidupan dunia itu menjadi indah. Yang melalaikan kita. Ya, maka banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, ya kan. Di tingkat sing ngisor sampai tekan dhuwur. Nek wis urusan fulus, Masya Allah, sangat mengerikan. Ya kan. Juga waktunya sudah ya.
Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah akan kami datangi dari arah kanan. Ya. Itu salah satunya makna adalah manusia dijadikan ragu terhadap urusan agama. Agama itu apa? Atau kemudian dalam kehidupan sekarang itu ada yang namanya kehidupan sekuler, ya kan? Yang memilahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mana Pak ngaji, Pak dalil di masjid. Nek nyambet gawe ora usah dalil. Itu orang sekarang. Jadi memang sengaja dengan pola kehidupan material yang seperti ini, persoalan tuntunan agama itu disingkirkan dalam kehidupan. Nek politik ora usah ngurusi agama. Bab politik isine sikut-sikutan. Mafi mi'ah alaf rupiah, mafi suara. Mafi mi'ah alaf rupiah, mafi suara. Orang ono 100.000, suara Pak Tablos kan. Jadi urusan agama itu mulai disingkirkan dalam proses politik umpamanya. Dalam ekonomi juga begitu. Mencuri, ngapusi, nyolong timbangan, urusannya wong dodolan nek ora kaya ngene ora badhe akeh. Jadi urusan agama disingkirkan. Ini dari kanan. Dari sisi kanan. Dan ini realitasnya sekarang sudah seperti itu. Dan yang terakhir karena waktunya mepet, dari arah kiri itu adalah manusia dijadikan indah pandangannya terhadap perbuatan maksiat. Waduh, nek maksiat itu ora ono liyane lah. Cobi panjenengan pada umumnya sumpek, suker, golek hiburan di kafe macam-macam ya. Saya kira itu, dan nanti akhirnya banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah dalam waktu yang lainnya kita akan coba bahas selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.